Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purboyono, jurusan GI dari mahasiswa STIM Asia Malang. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pemrograman Java. Di sini saya memakai NetBeans. Oke, sebelum kita membuat sebuah project, kita harus membuat dulu yang namanya filenya. Application. Oke, projectnya saya ganti dengan latihan, bukan latihan. Enaknya tuh dasar-dasar saja. Dasar. Create main class, saya hilangkan centangnya karena kalau di centang itu akan membuat kelasnya secara otomatis. Di sini tertuliskan tidak boleh, ganti saja namanya dengan dasar. Oke, di sini kita buat sebuah package baru, kita kasih judul latihan. Ini kita buat sebuah kelas Java class, kasih nama dengan ini. Oke, di sini pertama, dasar dari NetBeans itu, dasar pelajarannya itu menampilkan sebuah karakter. Contohnya di sini perintah yang wajib ini, codingan wajib. Oke, untuk menampilkan kita ketik dengan codingan sistem, kontrol spasi akan muncul, kita enter .out.println, kita ketikkan karakternya hello world misalnya. Hello world dunia di koma. Oke, kita coba jalankan cancel dan hasilnya hello world. Oke, berikutnya yaitu dengan variabel. Saya deklarasikan variabelnya integer, tipe data integer berupa angka-angka, nilai. Selanjutnya karakter berupa huruf. Nilai, variabel nilai saya akan isikan dengan data 100, dan grade saya akan isikan dengan data A, dan saya akan cetak sistem .out.println saya panggil variabelnya nilai. Saya copy saja. Saya panggil read. Oke, coba kita jalankan. Di sini muncul 100 dan A. Ya, karena nilai berisi data 100 dan grade berisi data A. Kenapa saat pemanggilan ini saya tidak mengasih tanda kutip? Karena di sini adalah variabel. Umpama saya kasih tanda kutip, yang muncul nanti adalah nilai.
nilai, bukan 100 ya, begitu. Kita hapus saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator. Ini saya hapus. Operator di sini berfungsi sebagai bentukan, pengurang, perkalian, perbandingan, dan lain-lain. Banyak sekali contohnya. A, B, C. A, saya isikan data 3, dan B, saya isikan data 4, dan C, saya isikan data jumlah dari A plus B. Jadi saya akan cetak sistem kita panggil C. Saya coba jalankan. Hasilnya 7. Kenapa 7? Karena fungsi ini ada bentukan. Coba saja kalau perkalian, dan hasilnya akan 12. Begitu juga seterusnya, ketika diganti 8 juga ikut proses, akan diganti menjadi 32. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percabangan, yaitu if dan select case. Saya deklarasikan variabelnya if jika A sama dengan 10, maka dia akan mencetak sebuah data yaitu 10. Jika data itu bukan 10, saya akan lemparkan ke else. Dan akan mencetak bukan 10. Maaf. Seperti ini. A saya isikan dengan data 10 misalnya. Saya run dan hasilnya 10. Kalau A nya ini saya ganti dengan 5 atau 6, dia akan mengerjakan else, bukan 10. Selanjutnya adalah case. Case fungsinya sama sebenarnya, tapi penggunaannya itu berbeda. If digunakan untuk berbagai macam kondisi. Kalau select case, switch case itu menurut saya untuk seperti menu-menu itu. Case 1, dia akan mencetak jika nilainya A sama dengan 1, dia akan mencetak 1, dan break digunakan untuk menghentikan case-nya. Kalau tidak diberhentikan, dia akan mengerjakan berikutnya yang di bawahnya. Case 2. Case 2 saya akan mengisikan dengan 2 break default.
Default digunakan ketika semua data nilainya A tidak tercantum pada guessnya, maka akan menjalankan defaultnya. Maaf, data tidak tersedia. Oke, saya akan coba jalankan. Maaf, data tidak tersedia. Tidak. Maaf, data tidak tersedia. Ketika saya rubah A-nya menjadi 1, saya run 1, ini muncul. Supaya kelihatan, saya kasih komentar sampai sini. Run 1. Kalau saya rubah 2, kalau selain 1 dan 2, karena case-nya saya baru isi 2, maka ketika diklik 8 akan menjalankan defaultnya. Maaf, data tidak tersedia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan. Saya hapus. Perulangan itu ada macam-macam. Di sini saya menjelaskan dengan for integer. Maaf, for integer. A sama dengan 1 atau A lebih kecil daripada sama dengan 5 dan A nilainya selalu bertambah, maka dia akan menjalankan sebuah perintah sistem .out .println A. Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena ketika program berjalan, dia ketika berhenti ke for, ke in sama dengan A, in A sama dengan 1, A sama dengan 1, A menyimpan nilai 1, maka itu akan ke bawah mengerjakan sistem .out.println A. A tadi nilainya 1. Kemudian program akan naik ke atas lagi dan mengulang A sama dengan 2, karena A plus plus, A sama dengan 2, terus sampai A sama dengan 5 selesai. Kalau saya balik, A sama dengan 5, A lebih besar daripada 1 dan A min, maka yang dijalankan program adalah 5, 4, 3, 2, 1, karena nilai awal 5 dan selalu turun karena min sampai dengan 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Metode merupakan suatu fungsi. Di sini memerlukan kelas baru. Kita buat new class. Apa class baru ini. Di sini di kelas baru saya akan membuat sebuah fungsi, yaitu public integer jumlah in A
sini seharusnya kurung kurawal. Nah, seperti ini. Oh, sebentar, kita cek lebih dahulu. Public integer jumlah integer jumlah di sini dia akan mengerjakan return A plus B. Di kelas coba saya akan memanggil fungsi tersebut dengan baru spasi A sama dengan new baru saya panggil fungsinya A dot jumlah. Saya langsung cetak saja sistem .println. Saya panggil A dot jumlah. Nilai A saya ganti 4, B saya ganti 5. Saya jalankan. Nah, hasilnya 9 karena fungsi jumlah mengerjakan A plus B. Coba saja kalau saya kali, dia akan mengerjakan perkalian A kali B dan hasilnya 20. Oke, selanjutnya di sini juga berhubungan dengan parameter ini. Pemanggilan ini juga disebut dengan parameter. Kalau metode itu berupa fungsinya ini. Jelas, insya Allah lah. Selanjutnya input, fungsi input. Saya hapus. Input di NetBeans itu ada 2 setahu saya. Yang satu buffer reader, yang satunya scanner. Di sini saya akan menjelaskan scanner. Input ini adalah nama variabel, bisa diganti dengan A sama dengan new scanner system dot integer i sama dengan A dot next in. Kita jalankan klik kanan pelan-pelan. Dia akan menjalankan sebuah inputan seperti ini. Oke, ya, begitu. Sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.